Dan karena itu juga Soekarno terinspirasi untuk mulai merenung tentang falsafah negara itu. Karena perjuangannya tidak lagi sekedar mengusir penjajah, merebut kemerdekaan. Sesuatu yang luar biasa menurut saya terjadi dalam perjalanan hidup Soekarno muda, yang ketika di Bandung keluar masuk penjara karena perjuangannya untuk kemerdekaan, dan ketika mengetahui dibuang atau diasingkan ke suatu tempat yang sangat terpencil, ternyata tempat yang terpencil itu, tempat yang pada awalnya betul-betul Soekarno muda itu lihat sebagai tempat yang sudah akan mengakhiri perjuangannya untuk kemerdekaan, ternyata membangkitkan inspirasi baru. Karena menemukan hal-hal yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kita lihat contoh, Soekarno ketika di Ende bersahabat dengan orang-orang kecil, karena hanya orang-orang kecil inilah yang gampang didekati pada waktu itu. Karena para pegawai kelas menengah takut terhadap pemerintah Belanda, dan mereka menjauh, dan hanya orang-orang kecil, nelayan-nelayan kecil, petani-petani kecil. Dan inilah yang membuat dia mulai terikat dengan tempat baru ini. Tempat yang pada awalnya dianggap akan mengakhiri perjuangannya itu. Akan membunuh perjuangannya itu. Ya, pengucilan pengasingan itu. Dan ternyata tidak hanya itu. Ternyata di sini pun, setelah dia mengikat persahabatan, menjalin persahabatan dengan orang-orang kecil, dia pun katakanlah di luar dugaan menjalin persahabatan dengan kaum terpelajar, kaum intelektual yang notabene adalah para misionaris. Para misionaris yang memang datang mau berbakti kepada orang setempat. Karena itu semangat Soekarno, semangat perjuangan itu seperti gayung bersambut dengan semangat pengabdian dari para misionaris ini, kaum intelektual ini yang dari segi pendidikan berada pada level sejajar dengan Soekarno, tetapi juga dari segi pengabdian kepada orang kecil juga ternyata seperti ruas ketemu buku dengan semangat perjuangan Soekarno. Nah, karena itu, ketika dia dibekali oleh ide-ide, semangat, buah pikiran yang lebih berskala universal dari perbincangan, diskusinya, tukar pikiran dengan para misionaris ini, ya, itu dibawa. Bukan diskusi kosong, bukan tukar pikiran yang melayang di awang-awang, tapi yang kemudian ternyata menukik ke bawah. Hasil diskusi, hasil tukar pikiran yang ternyata baik sekali untuk diterapkan kepada pengabdian untuk rakyat kecil ini. Dan itulah situasi yang memang agak di luar dugaan rupanya, ketika perjuangan Soekarno semasa berada di Jawa bermetamorfosa di Ende ini. Bermetamorfosa bukan lagi sekadar untuk merebut kemerdekaan, bukan lagi sekadar untuk mengusir penjajah, tapi untuk Indonesia merdeka, Indonesia masa depan
Indonesia yang ketika dia berada di Ende harus mempunyai dasar falsafah hidup. Dan karena itu juga Soekarno terinspirasi untuk mulai merenung tentang falsafah negara itu. Karena perjuangannya tidak lagi sekedar mengusir penjajah, merebut kemerdekaan, tapi bagaimana Indonesia masa depan, Indonesia yang mempunyai falsafah hidup. Bangsa yang mempunyai falsafah untuk kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah sesuatu yang berkembang di Ende ini. Nah, karena itu bisa dimengerti kalau dikatakan bahwa Pancasila itu atau butir-butir Pancasila itu memang berkecambah di tanah Ende, di bumi Ende ini. Itu perkembangan saya lihat yang sangat penting, tahap perkembangan yang sangat penting dalam sejarah perjuangan Bung Karno menuju kemerdekaan. Dalam negara Indonesia merdeka itu nanti tidak ada perbedaan dan tidak ada pembedaan apalagi diskriminasi, tidak ada.